Kamera on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami tongkrongan di pojok kampung, Kampung Jati. Ini tongkrongan beberapa sahabat guru, pengajar, insan-insan terpelajar juga. Tapi ngomong-ngomong tentang model pembelajaran atau keadaan yang seperti ini ya, artinya pembelajaran masih online ataupun daring gitu. Sementara yang kita tahu pembelajaran tatap muka itu aja kadang belum tentu efektif. Untuk saat ini malah hampir 2 tahun itu sudah dijalankan pembelajaran daring. Menurut Pak Nana, ini kalau melihat program ke depan digitalisasi pendidikan, barangkali ini sebagai langkah awal. Namun apakah ini sudah efektif ataukah mungkin malah justru menimbulkan permasalahan baru? Silakan Pak Nana. Bicara efektif, terus terang kalau kita bicara dari pengalaman yang ada, justru malah tidak efektif dengan cara belajar online. Kenapa seperti itu? Terus terang kesulitannya akan banyak. Di antaranya sudah berjalan sampai 2 tahun ini, itu mengakibatkan kebuntuan di semua sisi. Terutama figur seorang guru tidak lagi dikenal oleh siswa. Siswa hanya bisa melihat tugas yang diberikan oleh gurunya. Sampai anak-anak nggak pernah mengenal siapa sih gurunya. Pak Nana tuh yang mana? Pak Hidayat yang mana? Pak Gufron yang mana? Yang paling ganteng. Nah itu. Ya, jadi akhirnya nggak ada komunikasi di kedua belah pihak. Nah, kesan itu hanya monoton. Kalau bahasa soalnya mau bilang apa tuh istilahnya, one way communication. Kau benar kau nggak itu? Iya. Tapi yang jelas ya, kalau pengalaman saya secara pribadi, terus terang ini menjadi sesuatu yang tidak efektif. Ya, apa yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak itu nggak sampai semuanya. Karena seorang guru itu kan bukan hanya sekedar memberikan materi. Oke. Tapi di situ kan harus ada akhlak, figur, contoh buat anak-anak kita, terutama anak-anak didik kita. Karena kita diberikan amanah oleh orang tua. Nah, disitulah tugas kita sebagai pengajar bukan hanya memberikan materi, sikap, akhlak, perilaku kita depan anak-anak, sehingga anak-anak itu melihat, oh guru saya seperti ini, saya pengen jadi seorang guru. Saya dulu pernah bercita-cita seperti itu, tapi alhamdulillah kecampaian sekarang. Alhamdulillah. Iya. Saya pengen jadi guru seperti dulu namanya ada guru SMP saya, Adnan Lucianto. Saya pengen jadi guru yang deket sama murid. Iya. Sekarang begitu saya jadi guru, saya berusaha untuk dekat dengan murid-murid. Tapi dengan cara online seperti ini, terus terang saya tidak lagi bisa bersentuhan langsung dengan anak-anak. Iya. Hanya memberikan tugas. Dan hal itu terus terang jiwa saya merasa kering. Bener loh. Ini pengalaman pribadi saya. Sehingga online menurut saya tidak efektif. Ya, jadi suatu saat memang udah, kalau memang seharusnya udah waktunya tatap muka, berikan kesempatan tatap muka anak-anak dengan guru. Oke. Seperti yang kita tahu bersama, ini kan adalah dampak dari adanya pandemi COVID-19. Iya. Nah, harapannya atau anjuran atau saran Pak Nana, Anda sebagai guru untuk para siswa yang menjalani pembelajaran online ini, harapan dan seharusnya bagaimana anak atau anak didik ini bersikap
atau mengikuti aturan seperti ini? Ya, karena pandemi ini kita semua akhirnya menyadari bahwasanya inilah salah satu jalan yang harus kita tempuh dengan cara belajar online. Harapan saya terus terang sebagai guru, anak-anak yang belajar online bukan hanya mengandalkan tugas yang diberikan oleh guru, tapi cari media-media yang lain. Jadi ketika guru memberikan tugas, contoh misalnya ini tentang pelajaran bahasa Indonesia, karena ini diberi oleh saya. Nah, itu harusnya ketika guru memberikan materi tentang deskripsi, dicari referensi banyak-banyaknya. Bukan hanya apa yang diberikan oleh guru. Gitu, cari dari YouTube, cari dari literatur yang lain, agar anak itu bisa mengimbangi, ya. Jadi antara materi yang diberikan guru dengan online dengan tatap muka, terus terang. Itu harapan saya. Jadi anak-anak jangan sampai telat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Sekali telat, maka dia akan tidak bisa mengejar yang lain. Itu ya, tolong anak-anak diingatkan. Siap. Terima kasih Pak Nana. Untuk sedikit lagi pertanyaan buat Pak Nana. Boleh. Ini kan lagi-lagi dampak pandemi ini tidak hanya di dunia pendidikan, tapi juga di dunia kerja. Banyaknya pengangguran atau program dampak PHK karena pandemi ini, sehingga hal itu juga mempengaruhi penghasilan orang tua atau para wali murid, sehingga juga akan berdampak juga hingga sampai ke pendidikan anak-anak. Gitu. Bagaimana tanggapan, mungkin tips untuk menjalani di masa-masa sulit ini? Itulah makanya guru saya pernah bilang, bekalilah anak kalian dengan ilmu, maka dimanapun dia akan hidup. Dari situlah, kalau memang dia punya skill secara pribadi masing-masing, baik orang tuanya, itu ketika mereka kena dampak dari COVID ini, ya, misalnya yang tadi kerja dia berhenti, yang tadi wirausaha kemudian karena tidak bisa kirim keluar kota atau kemana, akhirnya bangkrut. Nah, disinilah dibutuhkannya sebuah kreativitas yang luar biasa. Jadi harus inovatif di situ dibutuhkan. Apa sekarang yang sedang berkembang di masyarakat? Ini kita bukan sebagai apa ya, istilahnya menasihati, tapi setidaknya kita harus tahu peluang usaha yang berkembang sekarang itu apa. Yaitu diantaranya yang online ya katanya. Karena kita mau nggak tahu tuh online caranya gimana, megang HP nggak tahu saya mah. Ya hanya istilahnya hanya memberikan tugas lewat pihak ini yang sudah ditentukan oleh ibaratnya oleh wakakurikulum, sehingga kita apa adanya dan kita nerima, ya udah, tugas seperti ini selesai. Oke, nanti di akhir kita ambil kesimpulan, tapi sebelum itu kita minta satu pendapat lagi dari salah satu staf pengajar juga, hanya saja beda generasi, gitu ya. Barangkali ada sedikit wawasan yang bisa kita pakai, kita tularkan, kita sampaikan ke yang para penonton. Ya, lanjut masih tentang efektivitas pembelajaran secara online atau daring. Kita minta lagi satu pendapat atau apa istilahnya, argumen tentang menanggapi hal ini, terutama tentang efektivitas dulu, tentang pembelajaran, terutama baik bagi guru, bagi siswa, dan maupun buat orang tua. Silakan. Jadi mungkin ya, untuk menurut saya pribadi, tapi jujur saja, untuk bergelut di pendidikan
Yang pertama, saya kurang pengalaman, beda dengan pembicara sebelumnya yang sudah malang melintang di dunia pendidikan, yaitu menjadi guru gitu kan. Kalau saya mah fresh graduate atau baru lulus dan baru juga menggeluti pendidikan. Hanya saja di dalam segi pengamalan dan pengalaman untuk belajar online ini yang saya rasakan sebagai guru, bahkan saya yang belajar kepada anak-anak sekaligus pun, jadi yang tadi saya sepakat dengan pembicara yang tadi bahwasanya kurang efektif, ada feel yang kurang gitu, ada rasa yang kurang tersampaikan, ada panggilan jiwa yang tidak terjawab gitu oleh anak-anak itu. Bahkan dari saya pribadi pun nggak bisa langsung belajar sama anak-anak, kan jadi ada timbal balik ketika kita mengajar kepada anak-anak dan anak kita pun belajar kepada anak-anak. Nah, ketika belajar online itu feel itu tidak ada. Oke, tadi yang mungkin terlupakan dijawab oleh pembicara sebelumnya, yaitu Pak Nana. Tadi tentang ini adalah bisa jadi semacam penjajakan masa depan di dunia pendidikan, yaitu digitalisasi pendidikan. Artinya tidak menutup kemungkinan di masa depan itu pendidikan bakal online terus. Gitu. Silakan. Tidak, miris saya rasanya, khawatir digitalisasi pembelajaran, yaitu memang bagus bagi para pengamalnya dan sungguh-sungguh yang pengen belajar. Hanya saja kebanyakan siswi anak-anak daripada belajar malah main-main, main game, apalagi main gamenya yang bagi saya pribadi ya kurang baik, tidak ada unsur pendidikan di dalamnya gitu. Iya. Ya miris saya. Oke. Berarti secara tentang yang ini, oke, nanti ambil kesimpulan belakang dah. Terus yang berikutnya, kan dampak dari pandemi ini kan begitu luas, bahkan skala nasional, bahkan dunia. Apalagi di rakyat jelata, masyarakat banyak yang kena imbas, PHK, bangkrut, dan lain sebagainya. Sebagai orang tua menyikapi, terutama khususnya terkait dengan pendidikan anak-anak, seperti apa? Ya mungkin ini saran untuk saya pribadi khususnya dan orang tua gitu ya. Ketika kita ingin menyekolahkan, memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita, ya biasanya terkait kendala itu adalah biaya gitu. Kalau menurut saya pribadi jangan takut, jangan khawatir. Ketika ada niat untuk memberikan pendidikan layak kepada anak-anak kita nanti ataupun kedepannya, insya Allah akan ada jaminan dari Allah. Ketika niat kita baik, insya Allah akan terrealisasikan. Asal yang tadi niatnya baik. Iya. Udah, tuh. Terakhir, saran, masukan, atau bahasanya apa istilahnya? Apa yang harus dilakukan siswa-siswi anak-anak generasi yang saat ini kena dampak pandemi ketika belajar online melulu gitu. Apa saran yang paling efektif? Terima kasih. Kalau untuk saran yang paling efektif, saya setuju dan sepakat dengan pembicara yang sebelumnya, Pak Nana gitu kan. Ya bahwasanya diharapkan kepada anak-anak itu, jadi ketika seorang guru itu memberikan sebuah tugas, carilah literatur lain, carilah sumber lain. Kalau bisa bertanya sama orang tua jika orang tua itu tahu, bertanya sama tetangga jika tetangga itu tahu gitu kan. Nah, jadi mencari sebuah pengetahuan baru dari orang lain. Guru itu bukan hanya di sekolah, tapi guru itu bisa siapa saja ketika seseorang itu bisa diambil ilmunya. Sebagai contoh, saya alhamdulillah di sekolah itu mengajar IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk sosial ada di masyarakat, dan siswa tersebut bisa bertanya kepada siapapun itu, baik orang tua maupun tetangga, orang lain ataupun teman sendiri. Oke, terima kasih. Ada Pak Nana sama
namanya Pak Heri. Kita mencoba sebuah kesimpulan. Yang pertama, kita harus memahami bahwa ini adalah di luar kehendak kita. Artinya bagaimanapun keadaannya, karena ini adalah dampak secara global, semua kena dampaknya, artinya ini mau tidak mau harus kita terima keadaannya. Dari kita berusaha, pemerintah juga mengambil opsi yang paling baik untuk semuanya agar tetap jalan, walaupun seperti kita tahu nggak akan ada yang bisa memprediksi. Semua pengennya mulus, kerja bagus, pendidikan bagus, gitu. Terus kesimpulan yang saran yang bagi anak-anak dan bagi orang tua khususnya, bahwa kita harus memahami, kita harus siap apapun keadaannya, kita jalani. Udah gitu kita harus mampu memaksimalkan optimisme sehingga semua akan baik-baik saja, baik dari sisi pendidikan, keuangan, dan lain sebagainya. Pasti ketika godaan atau istilahnya cobaan seperti ini pasti akan berlalu. Optimis dan berdoa. Barangkali itu, semoga di lain kesempatan kita dapat ambil banyak pelajaran dari hal-hal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.